Halo semuanya, kali ini di hadapan saya sudah ada headphone wireless keluaran dari Anker yaitu Soundcore Live Q30. Nah, ini saya dapat lumayan murah meriah ya guys. Penasaran? Let's check it out. Anker, seperti yang kita tahu, adalah brand yang cukup terkenal di Indonesia ya guys. Jadi dia banyak mengeluarkan produk power bank, ada fast charger, dan kebetulan saya juga ada beberapa produk Anker yaitu dari speaker Bluetooth-nya. Nah, saya sangat cocok dengan sound signature yang ditawarkan oleh Anker. Maka kali ini saya akan membahas salah satu produk Anker yaitu headphone wireless dan tipe Soundcore Live Q30. Yang menarik, ini adalah headphone over ear dengan fitur ada active noise cancellation. Saya dapat harganya di bawah Rp900.000. Nanti link pembelian saya akan sertakan di video deskripsi. Silahkan kalian cek, dan kalau kalian rajin, kalian akan bisa mendapatkan harga terbaik seperti yang saya dapatkan sekarang. Jadi bayangkan, udah headphone over ear, ada active noise cancellation, dan harga yang cukup murah dari brand yang terkenal. Di bagian belakang kotaknya sendiri, dia menjelaskan fitur-fitur yang ada di headphone ini. Oke, kalian penasaran? Kita langsung unboxing aja ya guys. Oke guys, jadi ini adalah isi dari box Soundcore Live Q30. Sebenarnya Anker sudah mengeluarkan tipe yang terbaru ya, yaitu Q35, tapi harganya masih cukup tinggi ya, dan saya bilang ini stellar banget karena Q30-nya mereka sudah jual dengan harga promo. Jadi dalam paketnya sendiri mereka menyediakan ada case-nya, headphone-nya di sini dengan tulisan Soundcore. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini juga mereka ada kasih quick start guide ya, cara penggunaan headphone ini dan how do we sound dari Anker punya ya. Kayak promosinya juga, dan di sini dia juga ada kasih untuk detail peringatannya kayaknya ya guys, untuk warning apa yang kalian harus perhatikan dalam penggunaan headphone ini. Oke, kita singkirkan aja. Nah, ini adalah headphone-nya sendiri guys, dengan case yang mode fabrik ya, dengan abu-abu gelap, elegan banget. Di sini dia juga ada pegangannya ya guys, untuk kalian pegang pakai tangan. Jadi oke banget ya, bahannya fabric, cukup elegan menurut saya. Langsung kita buka aja. Wah, ini guys headphone-nya guys. Dia ada busanya ini, kita singkirin aja. Dia ada busa pemainnya di sini. Ini adalah headphone-nya sendiri. Kita dapat apa lagi di sini ya guys? Dia ada pouch hitamnya nih. Nah, dia dapat kabel charger ya guys, dengan USB Type A ke Type C ya. Jadi dia udah memakai charger kekinian, dan dia juga dapat kabel extension nih ya. Kalau kalian mau menggunakan kabel tidak melalui Bluetooth, kalian juga bisa ya, karena di sini disediakan, di sini ada colokannya ya guys. Oke, nanti saya akan cas dulu headphone-nya ya. Nanti kita akan kembali mengenai fitur-fitur yang ada di headphone ini, dan juga mengenai sound quality yang dihasilkan dari Soundcore Live Q30. Build quality dari headphone-nya sendiri saya bilang sih cukup bagus ya guys. Jadi dia ada kayak metalnya gini atau aluminium, saya kurang tahu ya bahan buatnya ini. Jadi cukup bagus, di atas ini elegan banget, dipadukan warna hitam juga, dan ada tulisan active noise cancelling di sisi kanan kirinya. Dan dia juga headbandnya dikasih yang cukup empuk ya guys, jadi untuk sandaran kepalanya cukup enak. Ditunjang juga dengan patch-nya yang besar ya guys. Jadi ini saya rasa masih terbuat dari kulit sintetis ya, bukan kulit asli, tapi cukup nyaman untuk di telinga ya, nggak berasa gatal atau nggak berasa apa-apa. Nah, dari sisi ininya sendiri, penampilannya juga dia ada logo Soundcore-nya dan huruf D-nya ya, dengan warna gold, cukup eye-catching sih kalau dari jauh, dan dia mirip-mirip dengan logo brand merek sebelah ya, Beats ya, cuma di B, di sini D. Nah, yang drawback-nya menurut saya dari sisi build quality adalah di klik kontrolnya nih guys, karena klik ininya itu masih bunyi klik-klik. Kalau saya merasa secara preferensi pribadi ini merasa kayak murahan nih, bunyi-bunyi begini. Harusnya dibuat yang lebih soft touch lagi untuk klik kontrolnya, menurut saya akan lebih elegan.
Tapi nggak masalah juga sih, itu hanya preferensi pribadi. Secara overall, build quality-nya untuk headphone yang saya dapatkan di bawah sejuta ini emang udah oke banget sih. Nggak kelihatan ringkih sama sekali guys, jadi cukup mantap ya untuk dipakai di kepala. Nah, untuk dari sisi fitting sendiri ini memang cukup nyaman ya guys. Clampingnya juga nggak terlalu ketat, nggak terlalu menyekrap kepala kalian. Dia masih tetap lembut dan tetapi nggak gampang copot juga ya guys dengan slider seperti ini ya untuk kanan kirinya. Untuk ukuran kepala saya bilang medium sih nyaman banget. Jadi ini masih bisa untuk yang kepala ukuran besar juga ya, akan terasa nyaman ya dan fitting ini. Dan bobotnya sendiri juga cuma 260 gram ya, jadi menurut saya akan nggak terlalu berasa di kepala kalian. Dan saya juga pakai untuk tidur telentang juga masih nyaman ya, nggak berasa ganjel sama sekali. Jadi kalian bisa nonton atau apa, kalau sambil tiduran, sambil telentang, ini masih oke banget ya. Bisa dipakai untuk tiduran, kecuali kalau kalian tidurnya miring atau segala macam baru berasa ganjal. Tapi kalau kalian tidur telentang aja ya masih enak sih menurut saya dipakai ini, nggak ganjal sama sekali. Dan karena ininya patch-nya juga cukup besar ya, jadi masuk ke telinga kalian jadi cukup nyaman. Nah, kebetulan saya kebanyakan pakai di ruangan ber-AC ya, jadi nyaman-nyaman aja untuk dipakai berjam-jam. Cuma mungkin kalau ruangannya agak panas ya mungkin lebih cepat berasa panas ya guys di patch-nya ini. Jadi mungkin apalagi kalau saya ya yang bentuknya oversize gini cepat berkeringat, jadi kurang nyaman aja kalau untuk dipakai lama. Tapi kalau untuk di ruangan ber-AC atau yang ruangannya sejuk ya, otomatis sih nyaman-nyaman aja untuk dipakai berjam-jam dengan memakai headphone Soundcore Live Q30 ini. Dari sisi baterainya juga cukup bagus ya guys. Jadi dia mengusung baterai 720 mAh ya. Jadi klaimnya dia bisa playtime-nya adalah 60 jam ya dengan ANC off, dan dengan NC-nya kita nyalakan akan reduce menjadi 40 jam. Menurut saya itu juga udah lebih dari cukup karena udah hampir 2 hari ya. Jadi itu udah mantep banget. Dan dia juga ada teknologi fast charging-nya ya guys. Jadi kalau kalian kebetulan habis baterainya, dengan kalian cas 5 menit, kalian bisa mendapatkan playtime selama 4 jam. Jadi enak banget, mantap kalau menurut saya. Nah, koneksinya sendiri sudah mendukung Bluetooth 5.0, jadi Bluetooth-nya udah kepala 5 ya guys, jadi otomatis jangkauan dari Bluetooth-nya, kekuatan pancaran Bluetooth-nya juga udah cukup bagus, apalagi kalau di pairing dengan gadget kalian yang sudah Bluetooth kepala 5 juga. Jadi untuk dari sisi range jangkauannya juga udah cukup jauh ya guys, jadi mantap. Untuk dari sisi Bluetooth codec-nya dia masih mengusung di AC dan SBC ya, jadi belum aptX, belum kayaknya di Q35-nya baru dia yang keluarin mendukung aptX, tapi di sini baru SBC dan AC ya. Jadi menurut saya sih cukup lah kalau untuk dikoneksin ke gadget yang based on Android ataupun iOS, dia mantap-mantap aja. Untuk dari driver yang digunakan sendiri, dia pakai full range ya, yang ukuran 40 mm di dalamnya sini. Jadi dia cuma pakai single driver ya untuk kanan kirinya dengan ukuran 40 mm. Untuk pengoperasiannya sendiri dia menggunakan press control ya guys, seperti yang tadi saya bilang, dia pakai click control begini. Tapi cukup lengkap ya guys untuk menunya. Jadi di sini ada on off, di sini ada untuk pengaturan noise cancellation-nya. Di sini juga dia ada untuk play pause-nya, di sini juga ada untuk besar kecilin volume. Dan kalau misalnya kalian tahan nih untuk besarin kecilin volumenya untuk plusnya, kalian tahan sebentar, dia juga untuk bisa berlaku untuk jadi untuk next atau backtrack ya untuk pilihan lagu kalian. Jadi otomatis semuanya dapat dikontrol dari headphone ini, jadi mantep banget. Kita tidak perlu nyentuh gadget kalian sama sekali, kalian bisa kontrol semuanya menu musik kalian langsung dari headphone-nya sendiri. Dan dia juga ada kayak touch control-nya sendiri guys. Jadi kalau kalian tutup ya sebelah di sini, dia akan nyala untuk ambient mode-nya. Jadi untuk touch control-nya sih sebatas untuk menyalakan ambient mode-nya aja. Menurut saya sih itu nice touch banget ya. Biasanya kadang-kadang kita suka pas lagi NC on, kita mau ngomong sama orang, kita tinggal tutup headphone-nya sebelah, langsung jalan ambient mode-nya sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi itu nice touch banget. Nah, untuk dari sisi mikrofonnya sendiri, dia ada 2 mikrofon ya yang ada di sini. Dan ini berikut ini adalah tes mikrofon yang kalian bisa dengarkan untuk Soundcore Live Q30 ini. Tes mikrofon dari Anker Soundcore Live Q30. Tes 123, tes 123,
tes mikrofon dari Anker Soundcore Live Q30. Oke, itu tadi tes mikrofonnya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalau menurut saya sih cukup jelas ya di kualitas mikrofonnya. Untuk Zoom meeting saya biasa pakai juga. Headphone ini nggak ada masalah. Lawan bicara saya dapat mendengarkan suara saya dengan jelas, dan saya juga dapat mendengarkan suara mereka dengan clear banget. Jadi enak banget menurut saya untuk dipakai untuk meeting ya. Sekarang kita bahas mengenai apps dari Soundcore Live Q30 ini ya. Dia juga ada apps-nya khusus untuk Soundcore ini. Kalian tinggal install, tersedia untuk di Android maupun di based on iOS ya. Oke, jadi ini ada tampilan ikonnya sendiri ya, yang kalian bisa cari di App Store maupun Play Store. Dan kemudian ini adalah tampilan utama dari apps-nya. Dibagi atas 3 menu, yaitu Noise Cancellation, Equalizer, dan Superior Sleep. Di sini juga kita bisa upgrade firmware dari headphone kita ya guys. Nah, untuk tampilan Noise Active Cancellation-nya sendiri, dia terbagi atas 3 mode ya. Ada mode transport, which is itu berguna ketika kalian commuting. Dia blocking suara-suara pesawat, kereta api, maupun low frekuensi dari kendaraan ya guys. Kemudian dia ada menu indoor, itu which is ketika kalian berada di cafe, dia akan blocking suara-suara orang-orang yang berbicara di sekitar kalian. Kemudian dia juga ada menu outdoor ya, which is itu dia blocking suara-suara ketika kalian sedang berjalan kaki. Kemudian di samping Active Noise Cancellation, dia juga ada Transparency Mode, which is itu seperti Ambience Mode ya, dimana mode ini membuat kita aware akan keadaan sekitar ya guys, karena suara-suara di sekitar akan di-push ke mikrofon headphone kita sehingga bisa langsung didengar di telinga kita sambil mendengarkan musik. Kemudian dia ada menu normal, which is itu artinya menu Active Noise Cancellation-nya posisi off. Kemudian di menu Equalizer kita ada custom preset ya yang disediakan oleh Soundcore-nya sendiri, dan juga dia memberikan keleluasaan bagi kita di custom EQ. Nanti masalah Equalizer kita akan bahas terpisah lebih lanjut di pembahasan sound quality. Kemudian dia juga ada menu Superior Sleep ya, which is ini menu yang gimmick sih menurut saya ya. Jadi kalau kalian susah tidur, dia menyediakan beberapa tipe suara preset ya yang disediakan oleh Soundcore, seperti suara burung, suara angin, suara gemericik hujan, yang dianggap dapat membantu kalian untuk relax sehingga kalian dapat tidur dengan tenang. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sound quality yang kita dapat dari headphone Soundcore Live Q30 ini. Jadi kalau dari sound quality bawaannya sendiri, sebenarnya tuningnya nggak selalu sesuai dengan selera saya guys, karena ketika out of the box kalian akan dapatkan headphone dengan bass yang cukup besar, dan dia melebar ke sisi mid, dan clarity yang sedikit kurang. Jadi menurut saya sih, kalau bawaannya tambah di kotak-atik, ya mungkin sound quality-nya sekitar cuma dapat 6 dari saya guys. Nggak tahu istimewa buat saya. Tapi untungnya, headphone ini bisa di custom EQ, seperti yang saya tadi jelaskan di awal ya. Apps-nya itu ada memberikan ke kita keleluasan untuk mengatur equalizer. Jadi dia ada menyediakan 2 pilihan ya, mau kalian menggunakan custom preset yang disediakan oleh Soundcore-nya sendiri, maupun kalian bisa custom EQ. Kalau dari custom presetnya sendiri, yang paling cocok dengan saya adalah pengaturan dengan treble enhancer ya, treble booster ya. Jadi itu bassnya sedikit berkurang, clarity-nya dapat, tapi tetap aja saya merasa ada sektor mid yang masih bisa dieksplor dari headphone ini. Makanya saya bilang sih, kalau menurut saya lebih baik kalian menggunakan custom EQ untuk pengaturan suara dari headphone ini ya guys. Jadi saya pertama-tama menggunakan bass custom EQ yang dipergunakan oleh Mr. Cow. Nanti video linknya akan saya sertakan di video deskripsi saya juga. Jadi credited untuk custom EQ-nya pertama kali untuk Mr. Cow. Kemudian dari bass-nya itu saya tone down sedikit untuk menjadi EQ yang sesuai dengan selera saya. Karena kalau menurut saya settingan dari Mr. Cow sendiri lebih ekstrim ya, jadi berasanya di kuping saya terasa metalik, suara yang keluar berasa artificial banget. Tapi itu menurut selera saya pribadi ya guys ya, jadi makanya dari bass itu saya tone down sedikit untuk menjadi kualitas suara yang sesuai dengan selera saya. Jadi apa yang saya atur adalah dari sisi bassnya sendiri ya guys, dari sektor di sisi frekuensi 1 Hz-nya saya turunin ke -3 ya, dengan harapan dengan sub bass-nya itu di bass-nya kita kurangin sedikit ya, biar nggak terlalu kuantitasnya nggak terlalu besar lagi. Tapi sebenarnya dengan saya turunin -3 juga kalian nggak akan terlalu berasa bass-nya berkurang banget sih guys. Tetap ada, tetap present, tetap bagus. Nah dari sisi
upper bassnya sendiri di 200 Hz saya malah bump ke +3 guys. Jadi pancinya lebih dapat dan kuantitas bass yang berkurang, tapi pancinya lebih gesit, bassnya jadi lebih gesit guys. Jadi nggak terlalu melebar ke mid. Dari sisi mid range-nya sendiri di sektor 400 saya bump +1, di sektor 800 Hz-nya saya bump ke +3. Dengan begitu mid-nya jadi maju guys. Jadi vokalnya tadinya yang standarnya mundur, kita akan mendapatkan mid yang lebih maju, dari posisinya di tengah atau maju sedikit, jadi lebih nggak tenggelam dengan instrumen-instrumen lainnya. Kalau menurut saya sih posisi mid-nya udah pas dengan saya bump +3 itu. Jadi cukup present, vokalnya cukup kalian bisa dengarkan dengan baik tanpa ada kesan artifisial atau metallic effect yang tadi ya guys, yang tadi saya bilang. Nah, kemudian menuju ke upper mid ya guys, di sektor di 1,6 kHz atau 3,2 kHz itu saya bump ada +1, +3 ya. Itu untuk memberikan porsi untuk higher instrumen guys, seperti cymbal, snare gitu ya, atau more clarity on vocalnya biar lebih dapat. Dan kesan akustiknya kalian lebih bisa dapatkan guys. Jadi kalau kalian suka dengar lagu akustik ya yang menggunakan gitar, itu lebih dapat jenting-jenting gitarnya itu lebih dapat feel-nya, lebih dapat soul-nya guys kalau saya bump di sisi itunya. Nah, kalau dari sisi high-nya sendiri itu saya bump-nya di 12,8 kHz-nya saya bump ke +4 ya guys, karena memang bawaannya sendiri seperti yang tadi saya bilang kan rada berasa mendem ya. Kalau saya +4 pun jadi masih berasanya oke guys, nggak piercing sama sekali, masih tetap oke, sibilance-nya aman ya. Nggak sampai simbilance banget, tetap smooth menurut saya, nggak bikin capek telinga, tapi clarity-nya dapat, open-nya dapat, jadi berasa luas yang kita dengerin, jadi lebih oke menurut saya di settingan itu. Jadi dengan settingan yang tadi saya kasih itu menurut saya cocok untuk selera musik saya guys. Jadi kalian bisa dengar EDM, kalian bisa dengar top 40, kalian masih masuk untuk lagu-lagu akustik juga, metal juga masih dapat, ngejar semua bassnya ya, nggak belepotan segala macem. Jadi menurut saya memang mau nggak mau untuk headphone Soundcore Live Q30 ini mau nggak mau kalian harus menggunakan custom EQ sih guys menurut saya, karena kalau dari bawaannya ya nggak banget sih menurut saya. Kalau dengan custom EQ saya udah langsung bisa nilai di 8,5 untuk kualitas suara dari Soundcore Live Q30 ini. Jadi memang benar-benar mantep ya guys. Jadi kalian nggak harus pusing dan menganut, saya nggak mau mesti EQ off atau flat EQ. Nggak, kalau menurut saya sih sah-sah aja ya guys, karena di harga segini ya, di bawah 1 juta, atau kalau kalian bisa dapatkan di range 1 juta plus, itu benar-benar worth it banget ya. Karena headphone-nya udah ada active noise cancellation, juga cukup bagus kualitas dari ANC-nya ya guys. Dan kalian juga bisa tone down suaranya sesuai dengan keinginan kalian. Jadi dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa dapatkan headphone yang mumpuni banget guys menurut saya. Oke. Nah, dari sisi EQ-nya sendiri yang tadi saya bilang, saya terangkan, saya hanya set untuk yang ANC on ya guys. Jadi saya memang cenderung untuk menggunakan headphone ini dengan active noise cancellation yang selalu on. Jadi saya nggak bother untuk setting bila ANC-nya off. Jadi menurut saya sih oke banget sih menurut saya headphone ini ya guys. Dan harga segitu kalian bisa mendapatkan paket lengkap yang tidak kalah bersaing kalau dibandingkan dengan Bose maupun dengan Sony sekalipun. Jadi memang mantap dengan kenyamanan yang comfortnya oke banget. Oke. Jadi ini menurut saya sih worth to buy banget, budget headphone Anker Soundcore Live Q30. Oke, segitu aja review kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah gadget ini cocok untuk kalian atau tidak. Thank you for watching guys. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.